Siap. Pada teman-teman sebelum mulai pelajaran metodologi pada hari ini, mulai dengan doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Kosong ya, jadi saya absen dulu. Harap bersuara ya, yang namanya disebut Adinda Agustin, Ahmad, Manda, Balkis, Minta, Carla, Dava, Eril, Eca, Farid. Kemana sih Farid? Ada apa sih Farid? Konsep dulu Farid. Tahu nak, tahu. Undang-undang. Gimana kabar? Oke, Nana, Firman, oke, Naura, Gilang, Aris, Ihan, Kayla sakit, Esha, Michelle, Adis, Noval sakit, Wilda, oke, Daivan, Daivan sakit. Ini yang lebih ada apa dengan Raji? Kiring, Oci, Sasi, Mariam, Terry, dan Winona. Oke, nanti ini ya, kita dulu ya, karena udah diabsenkan, kita seperti biasa yel-yel dulu. Selamat pagi F11. Satu, dua, tiga. Coba dibuka GCR-nya. Ada apa di GCR? Materi yang dikerjakan 2 menit. Kalau misalkan ada kendala, laporkan ke saya juga. Yang udah ya udah. Yang udah ya udah. Yang 16. Yang kemarin kan udah kan? Emang ada yang belum masih? 16 udah belum Delil? Udah. Sudah. Aku mau kita makan kita dulu. Bu, ada belum, Bu? Udah kerjain ya. Boleh bos. Kalau pada
boleh gue ini enggak? Gas. Ayo udah. Kan udah pada semua kan kemarin? Iya, gimmicknya udah. Nih, masuk ke materi ya. Mulai di next Bu. Strategi pemberdayaan hari ini tujuan pembelajarannya adalah pengertian pemberdayaan, hubungan, prinsip dan peran sama seperti IKTP-nya ada 4 ya, ada inisiator yang kemarin langsung utang. Yang boleh next Bu. Balik lagi. Nggak usah Bu, ini aja. Nah, apa gambar ini? Gambar apa? Ibu-ibu lagi nganyam, lagi membuat kerajinan, ya kan? Berdasarkan gambar ini atau berdasarkan pengertian kalian sendiri, siapa yang bisa mendefinisikan konsep pertama komunitas? Boleh Manda. Menurut saya komunitas itu biasanya diisi oleh individu yang berkelompok karena mereka memiliki minat yang sama. Oke, kelompok yang membentuk minat yang sama. Sama seperti foto ini ya, ibu-ibu ini memiliki minat yang sama dalam kerajinan, dalam menganyam. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, Lang. Kalau dari saya sih mungkin menambahkan aja ya, karena tadi mungkin karena Manda itu komunitas menarik karena minat. Jadi menurut saya, ketika saya tahu yang pastinya itu komunitas pasti punya hubungan dan interaksi mereka yang erat. Jadi walaupun mereka sekedar komunitas itu jadi kayak walaupun ada anggota yang kagak atau jarang. Ada anggota yang nggak aktif pun mereka interaksinya erat. Kalau digabungin dari definisinya Nanda dan Gilang, membentuk sebuah pernyataan atau pengertian bahwasanya komunitas adalah kelompok yang berisikan individu-individu yang memiliki minat atau tujuan yang sama, namun interaksinya erat, ya sama seperti gambar ini. Oke, beri applause buat Gilang dan Nanda. Komunitas udah ngerti. Terus apa pemberdayaan? Apa Misha pemberdayaan? Kalau menurut saya pemberdayaan itu ya kayak upaya untuk melestarikan kalau konsep komunitas itu jadi komunitasnya diajarin supaya dia nggak tertinggal dari pengalaman. Oke, pemberdayaan adalah kayak konsep pelestarian sesuatu yang hampir punah dilestarikan, diberdayakan supaya ada nilai jangka panjangnya. Itu yang dimaksud dengan pemberdayaan. Kasih plus buat Michelle. Oke, kalau ngomongin komunitas, ngomongin pemberdayaan, kata kunci terakhir ada kearifan lokal yang paling dekat sama materi terakhir kita. Apa itu kearifan lokal? Ada yang bisa kah? Kearifan lokal apa kearifan lokal? Kayak komunitas dari suatu daerah atau Keunikan dari suatu daerah, kayak misalkan tradisi atau enggak norma, nilai dan lain-lain yang udah sifatnya turun temurun itu dikatakan sebagai kearifan lokal. Jadi 3 konsep ini saling berkaitan dan nggak boleh saling tertukar. Udah ngerti ya 3 konsep awalnya? Ya. Oke, boleh next Bu. Di sini saya ngasih ada pengertian dari ahli, ada Wiratnono dan juga Wijo Wiyoto. Kalau misalkan pemberdayaan dikatakan sesuatu yang memberdayakan harta martabat lapisan masyarakat Indonesia, tapi dengan catatan di sini dikatakan kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap ketertinggalan. Artinya ada komunitas yang memang dia itu layak diberdayakan gara-gara misalkan punya ideologi yang berbeda. Saking dunia ini udah modern, udah global, dia nggak bisa menyesuaikan dengan ideologi yang udah modern. Nah itulah komunitas-komunitas yang sepertinya layak untuk diberdayakan. Makanya di sini dikatakan ada ancaman ketertinggalan ya. Jadi memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Boleh dari next Ibu. Oke, di sini masih saya rangkum ke dalam 2 pengertian dari jurnal-jurnal yang saya ambil, ada Wijaya dan juga Rappaport. Kalau Wijaya dia ngomongin soal jati diri, harkat dan martabat sama seperti si Wiratnono tadi. Dia ngomongin kalau individu punya potensi tapi nggak dikembangin, nggak bakal bisa jadi kearifan lokal yang bisa memberdayakan komunitas. Tapi kalau Rappaport dia ngomongin soal diharapkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Berkuasa ini apakah dia maksudnya menggantikan presiden? Enggak. Apakah dia maksudnya akan memimpin Indonesia secara keseluruhan? Enggak. Di sini kan katanya berkuasa atas kehidupannya. Artinya ada enggak keadilan yang dia dapat? Komunitas itu dapat citra baik enggak dari masyarakat di mata hukum dan lain-lain. Makanya di sini dikatakan pemberdayaan adalah empowerment, lawannya ketidakberdayaan atau powerlessness. Oke, adakah pertanyaan? Ya boleh. tentang kearifan lokal yang kita tahu kan biasanya kayaknya
kearifan lokal itu selalu berkaitan dengan hal yang tradisional atau dia bisa sama hal yang modern? Karena kalau misalnya dalam konsep kearifan lokal tapi mengarah ke hal Oke, thank you Kire. Pertanyaannya, jadi kata Kire kalau misalkan bahas tentang kearifan lokal di otak kita pasti selalu yang tradi-tradi kan? Tapi apakah ada komunitas modern yang memang punya kearifan? Ada. Jadi semua komunitas, mau tradisional, mau modern itu pasti punya kearifan. Karena kearifan itu semuanya berasal dari mindset. Dari mindset itulah diubah menjadi sebuah proses yang berbentuk. Itulah disebut sebagai kearifan lokal. Apakah kayak kearifan lokal ngaben? Itu kan berasal dari awalnya individu tersebut, pengetahuan individu tersebut, ya kan? Diubah menjadi aktivitas, pembakaran mayat dan lain-lain. Itulah disebut kearifan lokal. Nah, jadi kalau ngomongin soal kearifan lokal, ada nggak di komunitas modern? Ada ya, jawabannya Kire ya. Oke, tepuk tangan buat Kire dulu. Oke, next Bu. Nah, pemberdayaan bukan sesuatu yang instan, ada 3 tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, pemberdayaan. Penyadaran seperti tadi ya, mau masuk komunitas pasti harus tahu dulu visi misi komunitasnya apa. Apa yang mendasari skill kamu bisa masuk ke dalam komunitas tersebut, makanya masukkan ke pengetahuan. Terus juga ada pengkapasitasan. Pengkapasitasan ini artinya dalam sebuah komunitas kamu harus tahu place kamu di mana, limit kamu di mana. Kamu ngerjain sesuatu tengah malam, besoknya ujian, maksain, itu udah luar limit kamu kan? Ya itu nggak akan bisa membuat kamu nanti paginya bisa menjawab ujian dengan baik gitu kan? Sama seperti kalau misalkan bahas komunitas modern, ada yang tahu komunitas gerak? Komunitas gerak itu adalah sebuah komunitas global. Dia lingkupnya udah modern banget, dicetus langsung dari United Nations atau PBB. Yang mana orang bertanya-tanya, terus kearifan lokal gerak itu di mana? Misalkan individu tersebut adalah member dari gerak, dia membawa sebuah experience dia di dunia pemberdayaan perempuan ataupun ilmu pengetahuan dia di dunia perempuan dan lain-lain. Nah, kalau gerak itu kan global, dia pasti ada diturunin ke dalam region-region. Misalkan ada gerak Southeast Asia, ada gerak Malaysia, gerak UK gitu dan lain-lain. Indonesia pun ada gerak Indonesia. Diturunkan lagi ke daerah gerak Jakarta, Bekasi, Bogor, diturunkan lagi ke kampus. Kampus ini saya salah satu member dari gerak UNJ. Yang mana? Nah, lebih saya kan di kampus kan. Apakah bisa kalau saya melakukan pemberdayaan gerak tapi di Jakarta? Tidak bisa. Ada mungkin bisa, cuma resikonya besar ya, karena bukan limit dari saya. Oke, kalau udah ke penyadaran, pengkapasitasan, barulah bisa dilakukan pemberdayaan. Pemberdayaan ini adalah saat kita udah punya peluang, udah punya ruang untuk melakukan proses pemberdayaan tersebut. Bisa berupa apapun, ruang diskusi ataupun proyek-proyek yang bisa memberdayakan masyarakat sesuai dengan visi misi komunitas kita sendiri. Ya, tadi ngerti? Ya. Ngerti nggak nih? Aduh, suaranya tidak ada nih. Next Bu. Oke, prinsip pelaksanaan pemberdayaan komunitas ada 4. Ada partisipatif, kesetaraan, kesuaraan, dan berkelanjutan. Coba Bu, kita next. 1, kesetaraan. Artinya kamu sebagai pemberdaya itu nggak boleh menggurui anak-anak yang kamu berdayakan. Kayak misalkan dalam komunitas, kamu merasa kamu yang paling vokal. Gak bisa kamu merasa kayak gue superiornya, gue yang kayak paling merasa benar, kalian semua harus itu, nggak bisa. Semua yang diberdayakan dan memberdayakan maupun kamu inisiatornya harus setara. Karena dengan itulah prinsip kedua bisa digapai, yaitu kolaboratif atau partisipatif. Kamu ngerjain tugas, tapi kamu doang yang kerja, apa yang dirasakan? Beban, capek, apalagi? Apakah anak-anak yang nggak kerja itu nanti jadi keenakan? Ya. Nah, itu kan yang dimaksud dengan tidak partisipatif. Orang-orang itu punya nilai yang enak. Nanti kalau misalkan ada kesalahan yang disalahkan kamu sendiri kan? Gara-gara kamu mungkin kerjanya salah, terus dia nggak merasa diajak untuk mengerjakan suatu proyek gitu kan? Oke, boleh di next. Yang ketiga adalah keswadayaan. Di sini artinya ketika kita lagi melakukan proses pemberdayaan, semuanya itu harus diakui. Misalkan si A ini melakukan proses IDA, ya udah kita hargai, memang itu sumber daya lokal yang dia hasilkan gitu. Kalau kita bisa menghasilkannya B dan C doang, ya udah kita juga nggak usah sombong. Itu namanya keswadayaan. Makanya sini gambarnya ada yang mungkin handle-nya kayu, ada yang bisa
bisa punya nilai yang mampu. Nah itu keswadayaan. Memang itu sumber daya yang mereka bawa sendiri-sendiri, ya. Itu keswadayaan. Oke, next Bu. Nah ini prinsip keempat, kalau melakukan proses pemberdayaan tapi nggak berkelanjutan sama aja bohong. Ya, kalau misalnya melakukan proses pemberdayaan terus udah hasil pemberdayaan ditinggalin, itu nanti adalah nggak dinamakan pemberdayaan, itu kayak cuma update doang, update. Ya, kan prosesnya kita pemberdayaan ini panjang kan. Berarti hasil kalau pendek itu berarti nggak sebanding sama usaha kita. Jadi kalau melakukan sebuah proses pemberdayaan pasti hasilnya itu dipastikan dulu jangka panjang nggak, berkelanjutan nggak. Nah itu yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan. Oke. Nah ini yang kemarin belum ya. Peran inisiator pemberdayaan komunitas. Ada yang tahu inisiator itu apa? Oleh Nora. Kalau saya inisiator itu kan berarti yang menginisiasikan, itu yang memulai pemberdayaan tersebut. Oke. Inisiator adalah orang yang menginisiasikan pemberdayaan. Bukan dulu buat Nora. Jadi kalau misalkan simpelnya gini, kata-kata Gates-nya palain. Kayak misalkan hari ini yang pikir Bu Fitri gitu kan. Terus si Adis sama si Abi mau cabut, tapi si Adis nggak berani. Nanti Abi yang ngomong, udah gue yang palain gitu. Nah itu Abi lah inisiatornya. Pernah nggak Bi cabut Bi? Pernah ya, pernah. Inisiatornya Abi ya. Kalau melakukan sebuah pemberdayaan, inisiatornya ada 3. Ada pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah itu melakukan pemberdayaan lewat 2 hal. Ini yang mau dicatat-catat, karena ini hal baru nih. Karena masuk ke sas kalian ya. Yes. Ini adalah TP 4 dari semester ganjil. Ya, ini masuk. Jadi yang mau dicatat-catat nih. Inisiator kan ada 3. Pemerintah itu dibagi menjadi 2 pemberdayaan, bantuan langsung dan bantuan tidak langsung. Nah, bantuan langsung berupa apa? KIP, KJP, kartu sejahtera keluarga, apa keluarga sejahtera gitu. Itu adalah bantuan langsung dari pemerintah langsung ke masyarakat. Kalau yang nggak langsung, contohnya apa? Dia melakukan pemberdayaan lewat pihak kedua atau organisasi. Kayak Posyandu. Posyandu tugasnya ngapain? Ini Imunisasi, Imunisasi. iya, itulah. Imunisasi. Ya, dia kan lembaga kesehatan kan? Cek jentik. Ya, diturunin dari pemerintah ke daerah-daerah yang misalkan desanya itu terpencil, mereka cuma bergantung sama kesehatan dari posyandu. Itu disebut dengan bantuan tidak langsung. Hah? Nggak jadi. Kalau swasta ada bagi menjadi perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat. Ada yang tahu bedanya perusahaan dengan LSM apa? Oke, Dis, apa Dis? Kalau saya perbedaannya itu dari tujuan. Karena kalau perusahaan melalui CSR itu dia pasti berorientasi pada keuntungan atau Oke. profit, namun memiliki tanggung jawab sosial. Terus kalau misalnya LSM itu dia berorientasi ke misi sosial dan nirlaba atau non profit. Jadi dengan sumber pendanaan yang berasal dari hasil hibah atau donasi. Oke. CSR atau perusahaan dan LSM bedanya adalah di profit dan non profitnya. Itu kata kuncinya. Ya, dicatat. Coba tepuk tangan buat Adis. Kalau ngomongin perusahaan, tahu nggak kayak pernah nggak lihat di website beasiswa BRI Mandiri atau beasiswa bla 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 bank, tapi ada banknya. Beasiswa BCA apa dan lain-lain. BCA kan itu sebuah lembaga keuangan kan? Mereka itu punya pelanggan, yang mana mereka dapat keuntungan dari pelanggannya. Keuntungan itu diolah jadi modal yang dibuat untuk menyalurkan beasiswa tersebut ke komunitas-komunitas anak-anak yang misalkan di sekolah dan yang lain. Jadi pemberdayaan ada, cuma dari modal atau keuntungan yang didapat si bank tersebut sebagai lembaga keuangan. Nah, bedanya sama LSM apa? Pada main TikTok kan? Pada main TikTok nggak? Pernah nggak lihat warung makan gratis? Atau kayak yang di pinggir jalan itu, yang dia ngelayanin gojek-gojek, ojol-ojol, kayak makan gratis dan lain-lain. Itu kan dia bukan dapat dari keuntungan atau apa, dia dapatnya apa? Uangnya dari donasi, ya kan?
kan? Tapi dia melakukan memberdayakan siapa? Ojol-ojol yang capek, atau nggak warung bayar 1.000 yang bayar 1.000 dapat prasmanan banyak itu. Nah itu masuk dari LSM. Dia melakukan olahan pemberdayaan hasil dari donasi atau hibah atau sumbangan ya. Jadi itu bedanya. Kalau perusahaan dia punya keuntungan sendiri. Kalau LSM dia menggait masyarakat. Nah masyarakat seperti kita berapa tahun hidup ini pasti pernah join minimal satu komunitas, ya kan? Entah kata, entah apa ya. Kita yang menginisiasikan ide dari pemberdayaannya itu gimana? Kita yang tahu dari komunitas kita yang ingin diberdayakan itu apa gitu. Nah itu masyarakat. Oke. Jadi ini adalah inisiator ya. Tadi udah saya jabarin. Tadi Bu, saya nama dulu. Dia swasta tuh termasuk Oh ya. dari masyarakat. Di situ ada masyarakat lain itu beda. Nah, lembaga masyarakat itu seperti apa ya? Kalau masyarakat itu individu dari individunya, individu ke individu. Kalau lembaga masyarakat dia membentuk sebuah komunitas baru, tapi dia itu untuk masyarakat. Kalau masyarakat itu individu untuk individunya. Ya kayak komunitas gerak, dia ingin memberdayakan gerak. Tapi kalau LSM dia komunitas ini memberdayakan komunitas lain atau komunitas-komunitas yang jalanan. It's time to Dia begin his sebagai second pembantu lesson. warung makan gratis, dia memberdayakan komunitas ojol, komunitas-komunitas luar. Kalau yang masyarakat ini untuk diri dia, misalkan kamu komunitas A, kamu memberdayakan komunitas kamu sendiri. Tuh. Seperti Girl Up contohnya. Ini Girl Up ini ruang makan gratis, warung makan gratis, beda, ya. Oke, udah Michelle? Oke. Jadi materi hari ini sudah selesai. Ini adalah materi 16 ya, dimana akan masuk ke SAS. Jadi tolong nanti saya akan upload di GCR, dipelajari lagi. Terus juga di GCR itu ada LKPD dan juga formatif akhir. Di sisa waktu yang ada formatif akhirnya dikerjakan ya. Terus juga kalau misalkan ada yang ingin menanyakan soal kesalahan-kesalahan dalam formatif akhir atau formatif awal atau LKPD lebih jelas, nanti hubungi saya aja via chat ya. Oke, dengan itu saya minta ketua kelasnya untuk cukupkan pertemuan hari ini. Ada teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran sosiologi pada hari ini, sampai kita berdoa dimulai. Berdoa selesai.